Selamat pagi pemirsa, pemerintah dan DPR berencana akan memberikan ampunan kepada para pengemplang pajak pada tahun 2025. Ironis, dua lembaga yang ditugaskan mengurus negara tersebut justru tengah serius untuk mencari sumber-sumber pendanaan belanja negara, salah satunya dengan mengampuni para pendosa pajak yang seringkali dari kelompok orang kaya dan korporasi besar. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 21 November 2024 dengan tema Obral Ampunan Pendosa Pajak. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Iqbal. Kita sedang banyak berita yang kira-kira bagi kalangan menengah terutama ya, itu tahun depan misalnya akan dipajaki 12%. Menengah ke bawah, lalu muncul berita seperti ini, ada wacana teks amnesti nanti jilid 3. Oleh karena itu namanya Obral Ampunan Pendosa Pajak. Mas Arief, yang menjadi topik utama dalam Media Indonesia kali ini, Obral Ampunan Pendosa Pajak. Nah, ini apakah fokusnya pada kesamaan kedudukan di hadapan hukum? Ada pihak yang mungkin merasa tidak adil dengan kebijakan ini? Ya, teks amnesti ini, kalau dilihat dari perspektif adil atau tidak adil, ini pasti akan ada menjadi satu hal yang sangat-sangat kontroversial. Karena di satu sisi, kalau kita lihat apa yang akan terjadi pada kelas menengah ke bawah, di mana kita juga nanti 2025 akan mendapatkan sebuah kebijakan di mana PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12%. Salah satu tertinggi di negara Asia. Ya, dan itu akan mengungkit ya, akan meningkatkan potensi di mana daya beli publik kita akan melemah. Jadi kalau misalnya daya beli melemah, orang tidak belanja sebanyak seperti yang biasa, mereka akan lebih menyimpan uangnya untuk hari-hari mendatang, itu akan membuat dan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan geliat ekonomi kita akan turun. Sementara buat orang-orang yang kaya, karena orang yang punya aset banyak ini kan rata-rata orang-orang yang kita bisa sebut golongan menengah ke atas ya, akan mendapatkan teks amnesti dan di mana korporasi besar ya. Betul. Dan dengan teks amnesti tersebut, aset dan dana mereka yang selama ini diparkir atau disembunyikan di luar negeri, di tempat-tempat yang bebas pajak gitu ya, itu akan bisa kembali terrepatriasi ke Indonesia, masuk ke dalam sistem perekonomian hanya dengan membayar uang tebusan yang sangat kecil. Jadi kalau dilihat dari sisi keadilan itu memang agak sangat-sangat kontroversial. Belum lagi kalau misalnya kita dihadapkan pada para wajib pajak yang selama ini sudah merasa sangat patuh. Jadi ini merupakan salah satu hal yang layak dijelaskan oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah secara berulang-ulang, karena dalam situasi di mana ekonomi yang sedang tidak baik gitu ya, penjelasan dan kepahaman publik terhadap kebijakan ini harus dipastikan bahwa semua setuju, semua paham, karena sekarang kalau misalnya pihak pengusaha saja sudah berteriak agar tolong ditunda karena waktunya belum pas. Ini saya pikir merupakan salah satu hal yang memang harus sangat-sangat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk benar-benar ditunda. Oke, apakah ini terutama soal timing atau momentum? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan pemirsa, itulah menjadi topik utama dalam Harian Media Indonesia kali ini, Obral Ampunan Pendosa Pajak. Selamat menyaksikan. Obral Ampunan Pendosa Pajak. Pemerintah dan DPR tentu bukan sedang berkelakar saat berencana akan mengampuni para pengemplang pajak pada tahun depan. Dua lembaga yang ditugaskan mengurus negara itu justru tengah serius untuk mencari sumber-sumber pendanaan belanja negara. Salah satunya dengan mengampuni para pendosa pajak yang seringkali dari kelompok orang kaya dan korporasi besar. Senin 18 November lalu, pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan program teks amnesti ke daftar usulan prolegnas rancangan Undang-Undang Prioritas 2025. Banyaknya program-program pemerintahan baru yang harus dibiayai di tengah seretnya pendapatan negara menjadi alasan mengapa Bill itu jadi prioritas.
Harapannya, tanpa sanksi hukum yang akan dijamin oleh program itu, dapat mendorong pengemplang pajak secara sukarela melaporkan kekayaan mereka dan kemudian membayar pajak mereka. Bagi masyarakat luas yang didominasi kelas menengah ke bawah, program itu tentu memantik kemarahan. Keadilan yang menjadi prinsip tertinggi di muka bumi ini tercederai oleh kebijakan diampuninya para wajib pajak yang tidak patuh itu. Memang, program itu jadi cara yang paling mudah bagi negara untuk mendapatkan pemasukan, tapi dengan cara yang mengganggu prinsip kepatuhan dan keadilan bagi sebagian besar rakyat. Untuk apa bersusah payah membuat undang-undang perpajakan dengan beragam sanksi jika di kemudian hari mengobral ampunan bagi pelanggarnya? Ini sama saja dengan membenarkan lelucon klasik bahwa aturan dibuat memang untuk dilanggar. Program obral ampunan itu jelas menunjukkan negara menyerah terhadap pengemplang pajak. Bendera putih dikibarkan, karpet merah pun dibentangkan oleh negara. Tentu saja hal itu akan menurunkan kredibilitas negara. Masyarakat tak akan percaya lagi negara mampu menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Taatnya masyarakat membayar pajak diapresiasi dengan bebasnya pengemplang pajak. Lebih mengkhawatirkan lagi, kelakuan para pengemplang pajak itu akan diikuti masyarakat luas. Karena untuk apa bayar pajak jika suatu saat nanti para pelanggar pajak bakal dimaafkan oleh negara? Pengampunan pajak bagi orang-orang yang selama ini menyembunyikan nilai harta kekayaan mereka juga terasa menyakitkan hati. Kebijakan itu akan dijalankan di tengah rencana pemerintah tetap menaikkan PPN jadi 12% mulai awal tahun depan. Di sini rasa keadilan digugat. Di saat masyarakat luas dituntut bayar pajak yang semakin berat, orang kaya justru sedang menikmati tax amnesty dari negara. Terlebih, naiknya PPN itu hendak dilakukan di tengah kemampuan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang kian pas-pasan. Karena itu, ketimbang menyulut rasa ketidakadilan yang kian sempurna di masyarakat, rencana pemberian tax amnesty itu batalkan saja. Apalagi saat Joko Widodo memimpin, sudah 2 kali negara menggelar program tax amnesty, yakni pada 2016 dan 2021. Jika program itu kembali dilanjutkan pada 2025, sulit dibayangkan nasib kewibawaan negara ini. Memang hasil pajak yang diraup negara cukup lumayan dari program itu. Dari program yang digelar pada 2016 dan 2017, negara meraup pajak 114 triliun rupiah. Sedangkan dari program serupa di tahun 2021, harta yang diungkap wajib pajak mencapai 594,82 triliun rupiah dengan nilai pajak penghasilan yang dibayarkan sebesar 61,01 triliun rupiah. Namun hasil itu didapat dengan melukai rasa keadilan masyarakat. Sebagian besar publik berharap bahwa negara tidak boleh takluk oleh mereka yang memiliki kekuatan uang. Bila negara takluk, ia akan terjerumus dalam kendali segelintir orang. Memberikan ampunan pajak secara bertubi-tubi mengindikasikan negara lembek. Masih banyak cara yang bisa negara lakukan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Dimulai dari peningkatan kesadaran pajak masyarakat dan diakhiri dengan menerungku para petugas pajak yang selama ini kong kali kong dengan pengemplang pajak. Lembeknya negara ialah nyenyaknya pengemplang pajak. Sebaliknya, tegasnya negara menjadi ketidakrenangan para pengemplang. Obral ampunan pendosa pajak, itulah topik editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Nanti kami undang Anda berpartisipasi melalui nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Obral ampunan pendosa pajak, itulah topik kita pada pagi hari ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan ekonom Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda. Mas Nailul, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah, kabar saya baik.
Sehat ya. Apa kabar juga perekonomian Indonesia kalau kita melihat Mas Nailul terkait dengan tax amnesty. Ini kan semangatnya sebenarnya selain juga diprioritaskan nanti masuk prolegnas prioritas yang nanti akan dibahas oleh teman-teman di parlemen. Ini juga untuk menggenjot penerimaan sebenarnya ya untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Kalau yang saya baca seperti itu. Tapi dari hasil wawancara Anda saya mengutip bahwa tax amnesty ini terbukti tidak menambah penerimaan negara secara signifikan. Memang seperti itu Mas hitung-hitungannya? Kalau kita lihat di tahun 2016, Mas, jadi pada saat itu kan targetnya itu kan mencapai 160 triliun nih dari pengampunan pajak, gitu kan. Nah, yang tercapai itu hanya sekitar 140 atau 130, saya lupa angka pastinya. Dan itu yang saya samakan tidak efektif untuk mengejar target gitu kan. Jadi nggak efektif untuk mengejar penerimaan negara yang pada saat itu ditetapkan cukup tinggi dari tax amnesty gitu. Nah, terus kemudian di tahun 2022, tax amnesty jilid 2, nah itu juga ada dan cuma 60-an sekian triliun gitu. Jadi memang ini menambah penerimaan negara tapi menurut saya tidak efektif gitu kan. Yang harusnya dikejarkan pengampunan pajak ini kan potensinya berapa gitu sih. Pasti kan seperti itu kan. Potensinya berapa sih dari kita ngampuni orang. Nah, ternyata itu tidak 100% gitu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ketika sudah ada yang taat bayar pajak, terus kemudian ada yang diampuni pun dia istilahnya sudah ditargetkan, oh sekian nih yang diampuni. Nah, ini harusnya tercapai dong targetnya. Nah, ini tidak tercapai gitu. Dan jadi itu indikator yang digunakan adalah evaluasi dari tax amnesty jilid 1 dan jilid 2 ya pada saat itu. Jilid 2 sebutannya pengungkapan sukarela atau PPS. Nah, tapi kalau melihat momentum Mas Nailul, tadi Anda sudah sebutkan ada soal keadilan di situ. Bagaimana Anda melihat momentumnya sekarang, timing yang jika memang tax amnesty ini diprioritaskan, apakah memang nanti akan menimbulkan masalah baru, tapi di sisi lain kan proyek pemerintah juga butuh pendanaan yang itu bisa didapatkan secara efektif dari penerimaan pajak yang antara lain didapatkan dari tax amnesty ini, Mas Nailul? Ya, yang pertama seperti ini, Mas. Tax amnesty ini kan kalau bisa saya sampaikan kan terlalu dekat dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun ini, berarti kalau tahun depan sudah ada 10 tahun dan 10 tahun sudah 3 kali. Nah, ini akan membuat stigma dari pembayar pajak, pelaku usaha dan sebagainya, dia akan mencoba untuk mengemplang pajak aja lah. Toh nanti mungkin tahun 2030 itu akan ada tax amnesty lagi. Toh nanti ketika pemerintah butuh uang dengan cara yang instan, mereka akan melakukan pengampunan pajak lagi. Nah, ini yang membuat bisa dibilang pengampunan pajak itu akan menjadi salah satu istilahnya ya, pemikiran dari presiden buruk, pemikiran buruk bagi pelaku usaha untuk jadi saya mengemplang pajak aja ya, toh nanti akan diampuni ke depannya gitu. Nah, makanya yang dulu Pak Jokowi ketika pertama kan bilang kan hanya 1 kali gitu kan. Terus kemudian ada pengungkapan sukarela gitu kan. Walaupun itu juga sama-sama pengampunan pajak gitu. Nah, itu yang kita tentang di periode keduanya Pak Jokowi gitu. Nah, ini yang alasannya seperti itu. Ketika nanti akan ada butuh uang lagi, ya udah pengampunan pajak lagi aja. Ini akan membuat masyarakat itu semakin tidak gemar membayar pajak. Makin banyak yang dikhawatirkan adalah nanti malah dicontoh begitu ya, Mas Nailul ya. Jadi harus digimanakan? Ini kan sudah bergulir dan bahkan masuk prioritas. Jadi apa saran Anda terkait dengan wacana kebijakan tax amnesty jilid 3 ini, Mas Nailul? Ya, yang pasti seperti ini. Jikapun itu pemerintah memaksakan, kan, pasti harus ada kriteria tertentu yang harus dibangun untuk memperketat dari pelaku usaha yang ingin mengikuti tax amnesty. Itu yang pertama. Nah, yang paling utama pasti dibatalkan gitu ya. Tapi kalaupun dimasukkan, kriteria harus diperketat. Nah, yang kedua adalah
kita harus memasukkan satu pasal yang dimana ini tidak akan jadi jaminan bahwa tidak akan ada lagi tax amnesty jilid berikutnya. Karena kita sudah pengalaman ketika tax amnesty itu dia digulirkan, ada digulirkan lagi dan lagi, itu pasti akan membuat kepatuhan pajak itu akan semakin berkurang. Karena masyarakat berpikir setelah tax amnesty berakhir, mereka akan mengemplang pajak aja, tidak akan nakal terhadap pajak, yang pasti mereka mengharap ada tax amnesty berikutnya. Ini yang terjadi di lapangan, ini kebetulan ya ada istri saya juga di pajak gitu kan. Dia sampaikan bahwa ya banyak orang yang dia akhirnya nanti aja bayar pajaknya, toh ada tax amnesty lagi gitu. Jadi memang ini yang harus jadi pertimbangan bagi pemerintah bahwa hal ini tidak boleh dilanjutkan gitu. Sehingga gue jadi presiden buruk dan sebagainya, yang saya rasa ini harus dipotong di zamannya Prabowo. Oke. Jadi tidak ada lagi jilid 4, jilid 5 ya, sudah cukup berakhir di jilid 3 saja begitu ya. Mas Nailul, terima kasih. Itu, Mas. Terima kasih Mas Nailul Huda dari Selio sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Mas Arief, kalau dari segi momentum memang lagi-lagi soal keadilan ya. Yeah. Tapi artinya tadi harus, bahkan sampai ada Mas Nailul bilang sudah ini terakhir saja, jangan ada lagi. Gimana Mas Arief? Sepertinya akan sangat sulit ya, karena akan ada siklus di mana pemerintah membutuhkan adanya beberapa kebijakan di mana sektor pajak itu akan menjadi salah satu tumpuan, dan memang tax amnesty itu adalah salah satu instrumen. Di Amerika Serikat, di India, di Cina sendiri tax amnesty sudah sering kali menjadi salah satu instrumennya. Kayak misalnya di Amerika Serikat itu selama 30 tahun sampai hari ini itu mereka sudah pernah melakukan tax amnesty itu sebanyak 18 kali. Jadi terus di India dalam 40 tahun terakhir itu mereka sudah lakukan 12 kali. Begitu juga di Turki. Mereka sudah lakukan dalam 60 tahun terakhir, mereka lakukan 29 kali. Jadi hal yang sangat penting untuk kita referensikan, khususnya dalam pengimplementasian tax amnesty adalah timing. Jadi kalau misalnya ekonomi lagi baik, mungkin di situ justru kita bisa melakukan tax amnesty, bukan justru di saat ekonomi lagi buruk. Dan kalau kita sekarang lihat bagaimana kita akan implementasi di tahun 2025, di saat PPN juga akan naik 1% dari 11 ke 12, itu pasti akan mendapatkan sebuah resistensi dari pengusaha, karena kalau daya beli masyarakat itu menurun akibat kenaikan pajak, lalu tax amnesty bergulir, saya pikir itu merupakan salah satu problem kontrasnya implementasi yang berbasis keadilan dalam politik pajak kita. Jadi itu merupakan salah satu hal yang memang harus didiskusikan. Kenapa? Karena revisi dari Undang-Undang 11 2016 ini kan memang belum ada draftnya. Itu akan katanya diusulkan oleh Balek, akan dikembalikan ke Komisi 11 dan akan dibahas. Jadi kalau kita lihat prosesnya pasti akan memakan waktu yang tidak sebentar. Tapi kan Iqbal, di Indonesia ini kan ada undang-undang yang kalau misalnya memang benar-benar didukung oleh kekuatan politik tertentu, itu bisa ada yang hitungan sangat ekspres gitu ya. Bukan hitungan hari, hitungan jam. Hitungan jam. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya kita menggarap kebijakan tax amnesty ini secara terburu-buru, revisi dari Undang-Undang 11 2016 itu dilaksanakan terlalu cepat gitu ya, ini akan menjadi satu hal yang akan lahir tanpa konsensus atau persetujuan dan persepahaman dan kepahaman dari banyak pihak, dan itu amat sangat berbahaya buat pengimplementasiannya. Ini artinya harus waktu cukup untuk menambahkan pasal-pasal yang memang sesuai dengan tujuannya, yakni mengejut penerimaan negara, termasuk tax ratio ya Mas ya? Ya, dan seharusnya gini, tax amnesty itu pada dasarnya memiliki sisi positif juga gitu ya. Kalau misalnya kita berbarengan dengan tax amnesty ini, kita bisa meningkatkan tax ratio kita, karena tax ratio kita kan stagnan ya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan gitu ya. Harusnya
negara sebesar Indonesia dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, kita bisa memberikan angka di atas 10% seperti yang hari ini kita miliki gitu ya. Jadi maaf, ini merupakan salah satu hal yang harusnya kita barengi. Lalu juga gini, kalau misalnya sekarang kita memiliki problem dalam hal pemahaman perpajakan atau kepatuhan membayar pajak, tax amnesty ini juga sebenarnya bisa digunakan sebagai medium untuk orang lebih paham tentang pajak dan lebih patuh tentang pajak. Setelah mendapatkan amnesty, tahun-tahun berikutnya mereka harusnya lebih patuh. Dan itu merupakan salah satu manfaat yang pada dasarnya bisa kita dapat dari tax amnesty ini. Tetapi sekali lagi, timing itu merupakan salah satu elemen yang amat sangat penting untuk dijadikan kapan kita akan menerapkan kebijakan ini. Oke, itu menarik karena justru kenyataannya saya mengutip pernyataan dari beberapa pakar, seharusnya lebih patuh, tapi kenyataannya malah secara psikologis, yaudah nggak apa-apa, Ya, karena dikit karena nanti akan terlalu pendek ya, dan basis dari penerapannya tidak seberapa tepat. Karena 2016 kita cukup berhasil mendatangkan 130 triliun. Cukup besar ya. Meskipun tidak memenuhi target, tapi cukup besar. Ya, target pajak kita ter-achieve kalau nggak salah 80-an% pada saat itu. Tidak sampai 100%. 2022 kita mendapatkan 60 triliun. Tetapi sekali lagi saya ingin meng-highlight beberapa manfaat yang pada akhirnya ikut dari program tax amnesty ini. Jadi dengan mendeklar dan aset serta dana tersebut masuk dalam sistem perekonomian kita yang legal, kita mendapatkan kurang lebih ada 4.000 triliun yang terputihkan lah ya dari dana dan aset yang pada akhirnya tahun 2016 itu menjadi bagian dari tax amnesty. Memang yang masuk cashnya cuma 130, tetapi ada repatriasi yang cukup signifikan. Baik, supaya kita bisa mendapatkan gambaran 360 derajat soal tax amnesty ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung pendapat dari Anda yang tahun depan akan membayar PPN 12%. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, obral ampunan pendosa pajak itulah menjadi topik dalam editorial kali ini, dan saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan bergabung dengan Pak Bion yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Bang Arif, selamat pagi. Baik, bagaimana Pak menanggapi wacana kebijakan tax amnesty jilid 3 ini? Bang Arif, prinsipnya adalah kenaikan pajak di Republik kita ini mindset berpikir kapitalis Zionis yang menterladi ekonomi rakyat di penjara kemiskinan. Persoalannya adalah ketika pemerintah menaikkan pajak, maka muncul para koruptor negara ini merampok, memaling uang rakyat yang notabene memiskinkan rakyat. Oleh karena itu, kemudian ketika DPR coba memberikan endorsement politik terhadap pemerintah, maka negara harus hadir,
rakyat harus menggugat bahwa kenaikan pajak ini membuat ekonomi rakyat menjadi lebih miskin. Itu satu. Lalu kedua, kibarkan bendera di Republik ini bahwa ini adalah cari kapitalis. Kenapa tidak menteri ini memberikan grand strategi handal dalam rangka program mereka? Menginvestment lautan kita dengan dicuri ikan kita, hutan kita untuk kita buka lahan pertanian sebesar-besarnya dalam rangka peningkatan APBN. Ini neolib yang dibangun oleh pemerintah dengan cara-cara bagaimana ekonomi rakyat penjarakan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bung Iqbal, Mas Sarif, kita ini sudah lelah lah. Saya ini dipenjara, disetrum oleh pemerintah rezim Soeharto. Bang Iqbal, ketika kita menjatuhkan Soeharto di Senayan, mau berpikir rasional lah pemerintah ini. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dalam hal ini untuk segera mengevaluasi kembali Sri Mulyani bahwa kebijakan ini tidak populer buat rakyat. Demikian mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bihon dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sudah kami catat tadi poinnya. Selanjutnya ada Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Baik, kita coba panggil kembali Pak Ondo. Selamat pagi Pak Ondo. Baik, tampaknya belum menjawab. Nanti kami akan kembali mencoba dengan Pak Ondo. Pak Edward, selanjutnya kita akan coba terhubung dengan Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Pak Edward. Tampaknya belum tersambung ya Mas Arief ya. Oke, Pak Edward sudah tersambung rupanya. Pak Edward, selamat pagi. Halo, Pak Ondo. Oke, Pak Ondo yang tersambung. Pak Ondo, silakan bagaimana Anda menanggapi tax amnesty jilid 3 ini, Pak? Iya, tax amnesty jilid 3 ini saya kira tidak adil ya. Yang 1-2 itu kayaknya tidak berhasil benar itu menarik kekayaan para pengemplang pajak dari luar masuk ke dalam. Dan dengan harapan bahwa mereka akan bayar pajak kekayaan. Apa iya ada jaminan? Saya nggak yakin ada jaminan bahwa mereka akan bayar pajak kekayaan mereka atau mengembalikan harta mereka dari luar. Yang tidak taat kepada bayar pajak dapat amnesti, nanti yang taat ikut-ikutan. Mereka bilang, udah kita nggak taat aja deh, kita tunggu amnesti keempat. Jadinya akan begitu sepertinya nanti. Negara ini harusnya bisa memaksa pengemplang pajak itu untuk bayar pajak dengan mengeluarkan peraturan yang agak keras, bukan memberi pengampunan. Enak jadi pengusaha atau orang kaya, kalau rakyat kecil telat bayar PBB denda, telat bayar distribusi listrik dipadamkan, telat bayar distribusi air diputus. Ini gimana kok yang gede-gede gitu diampuni, tapi ternyata juga manfaatnya atau yang diharapkan tidak 100% bisa, atau katakan 50% pun tidak. Kalau saya pengemplang pajak, mending saya ngemplang aja. Nanti saya misalnya pajak yang harus saya bayar 10M. Kemudian saya laporkan kekayaan saya kena 1M. 10 tahun saya gratis bayar pajak dengan mengemplang pajak. Sanksi yang keras itu seperti apa Pak Ondo? Sanksi yang keras kepada orang-orang kaya dan korporasi besar ini seperti apa maksud Anda? Harusnya negara membuat intel, memantau kekayaan atau harta-harta orang kaya itu yang ada di luar. Kalau ada begitu ya mereka, usaha-usaha mereka sini diketatkan, dikerasin. Demikian juga kalau mereka telat bayar pajak itu didenda. Jangan kayak rakyat kecil didenda, mereka nggak didenda, malah diampuni gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Silakan Pak Edward. Jadi kebijaksanaan amnesti pajak ini tindakan yang tidak populis. Sama dengan tindakan menaikkan PPN 12%. Ini tidak populis. Ini menyesal. Ya rakyat banyak yang kecewa. Kan sudah 2 kali diadakan tax amnesti. Pemerintah kan bisa menginventarisir. Ini pajak-pajak mana yang membangkang yang selama ini? Apa pembayar-pembayar pajak mana yang membangkang? Kalau mereka sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah ini perlu diberikan tindakan yang tegas. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya membuat undang-undang, jangan perdata lagi kalau pembangkang pajak itu. Itu sama dengan korupsi, koruptor. Bikin pidananya, tegaskan, bikin aturannya. Supaya jangan ada lagi yang berani 1 kali
dapat teks amnesti, 2 kali dapat teks amnesti. Ini yang ketiga, nanti yang keempat. Ini diinventarisir, mereka yang sudah melakukan teks amnesti sebelumnya, itu dicatat dan diberikan sanksi dan diberi teguran yang keras. Kenaikan PPN 12% saat ini betul-betul tidak populis, karena rakyat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi pemerintah menimbulkan aturan tentang teks amnesti. Ini betul-betul melukai partai rakyat. Kita kepingin pemerintah itu betul butuh anggaran, tetapi dengan jalan yang benar. Terhadap pembangkang pajak ini, berikan denda yang besar. Kami rakyat kecil tidak bayar PBD, tidak bisa mengurus hal-hal yang lain. Yang menyangkut kependudukan nggak bisa diurus, karena harus lunas PBB. Kami aja harus tahan, menyadari bahwa kami rakyat kecil yang warga negara yang baik itu membayar pajak. Nah, mereka pengusaha-pengusaha besar yang hartanya triliunan, itu enak sekali dapat pengampunan. Ini yang nggak benar. Pemerintah, cobalah pemerintah berpikir bahwa semuanya equality before the law. Semuanya sama di depan hukum. Rakyat Indonesia itu adalah rakyat ini, yang kaya yang miskin sama. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Mas Arief, selain lagi-lagi di-highlight ya soal keadilan. Soal denda juga dibahas di situ. Jujur saya merasa relate ya sebagai warga, kalau kita misalnya ini kan peringatannya tuh berkali-kali, tapi ini seperti kesannya tuh malah digelar karpet merah, pengemplang pajak yang mereka tidak mematuhi, malah justru dikasih privilege begitu. Jadi apakah ini kembali soal perlukah denda atau sanksi yang lebih besar bagi para pengemplang pajak ini, bukannya malah memberikan kebijakan yang menguntungkan mereka? Ya, tadi yang disebutkan Pak Ondo, Pak Edward, itu kan pada dasarnya bagaimana kita bisa menerapkan peraturan perpajakan kita secara adil. Ya, bagi orang yang sudah patuh seharusnya bisa mendapatkan insentif. Bagi orang yang tidak patuh, seluruh hal yang terkait sama sanksi terkait dengan pelanggaran administrasi pajak atau pidana pajak itu juga harus diimplementasi juga terhadap mereka, baik miskin maupun kaya. Semuanya sama. Dan semuanya harus bisa dibuktikan bahwa penerapan dari peraturan pajak itu berlaku pada semua orang. Dan ini merupakan salah satu PR memang untuk bisa kita membuktikan bahwa deraan pajak, ketertiban untuk patuh terhadap pajak itu bukan hanya dibebankan kepada rakyat kecil saja gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu PR kita untuk bisa membuktikan bahwa beban untuk sama-sama berpartisipasi dalam membayar pajak itu ada di semua, dan semuanya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Karena biar bagaimanapun PPN itu mungkin tidak akan seberapa terasa buat orang kaya ya, tapi untuk orang miskin itu akan sangat berdampak sama daya beli. Dan di saat orang miskin tidak punya aset yang untuk dideklar, tapi orang kaya yang justru punya aset yang disembunyikan di berbagai macam tempat untuk bisa dideklar, dan pada akhirnya hanya dengan tembusan yang kecil untuk bisa masuk ke dalam sistem perekonomian dengan legal, itu merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar azas keadilannya itu benar-benar bisa ditunjukkan kepada publik. Bahwa ini loh manfaatnya dengan tax amnesty. Itu salah satu PR dari pemerintah untuk membuktikan kepada kita bahwa ini memberikan sumbangan atau kontribusi kepada kas negara, peningkatan yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak kita di 2025 nanti. Itu merupakan salah satu hal yang harus dibuktikan. Oke, kenapa itu bisa, tadi kalau dari beberapa penelpon juga secara psikologis tuh bisa menjadi presiden buruk, artinya nanti kita tidak usah patuh saja. Iya, karena kalau rutin dan tidak terstrategi itu akan seperti itu. Jadi yang namanya tax amnesty bisa ditunggu setahun 2 tahun lagi, karena kita dalam 10 tahun terakhir kan kita sudah melakukan kurang lebih, kalau 2025 ini akan jadi kan kita sudah melakukan 3 kali ya. Jadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memarkirkan aset dan dana di luar negeri tanpa pajak, ya dia akan hitung nanti aja kalau misalnya tax amnesty berikutnya akan datang, saya akan ikut. Tapi selama bertahun-tahun mereka akan parkirin dulu di tempat di mana tax haven itu ada, misalnya kayak Cayman Island segala macam. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi risiko kalau kita menerapkan tax amnesty ini tanpa strategi. Oke, strategi itu termasuk menjelaskan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat manfaat dari tax amnesty itu sendiri. Kalau sejauh ini apakah itu sudah dilaksanakan secara optimal, Mas Arief, supaya masyarakat mendapatkan gambaran 360 derajat kenapa tax amnesty ini memang ada manfaatnya meskipun pelaksanaannya harus diawasi? Saya melihat berbagai macam
statement dari Menteri Keuangan. Kalau dari pihak anggota DPR sendiri, misalnya Ketua Komisi 11 Pak Misbahkun memang sudah memberikan keterangan, tetapi kan belum sama sekali belum detail. Nah, pembahasan ini memang sudah lama kan antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 di DPR tentang hal-hal yang terkait dengan tax amnesty. Kapannya itu kan memang tidak pernah diumumkan karena tahun 2025 kalaupun kita mendapati bahwa tax amnesty ini akan diterapkan, kita harus menunggu undang-undangnya jadi terlebih dahulu. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang memang harus menunggu banyak hal, diantaranya sebelum implementasinya dilaksanakan, sosialisasi harus terus diungkapkan karena mungkin orang-orang yang terpapar dengan apa yang menjadi argumen Kementerian Keuangan, apa yang menjadi basis pemikirannya Ibu Menteri itu merupakan orang-orang yang masih mungkin segelintir. Tapi bagaimana publik secara jauh lebih luas itu harus memahami manfaat yang akan mereka terima itu seperti apa, itu patut dijadikan PR oleh kita untuk dilaksanakan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir, Mas Arief, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, ini kita sudah tiba di segmen terakhir. Nah, pertanyaannya yang pamungkas sebenarnya kalau memang ini semangatnya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nah, ini kan bisa dibilang seperti booster penerimaan pajak ya. Tapi apakah ini sepadan dengan dampak ekonomi yang nanti akan timbul, Mas Arief? Ya, itu yang harus kita pertimbangkan dan kita diskusikan baik-baik ya, Iqbal. Karena kalau misalnya tax amnesty ini digulirkan, apakah itu akan memberikan sebuah dampak positif atau tidak? Paling tidak dalam bagaimana diskursus yang ada di publik tentang keadilan dalam hal perpajakan. Yang kedua, ini kan nanti akan berbarengan di 2025 PPN akan dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Gitu ya. Apakah berbarengan dengan ini dampak dari perekonomian kita akan melemah atau tidak? Karena percuma juga kalau misalnya kita tujuannya memberikan berbagai macam kebijakan yang di sektor perpajakan yang tujuannya untuk mendapatkan boosting gitu ya untuk penerimaan di sektor pajak, tapi akhirnya berdampak pada melesunya ekonomi. Orang instead of mereka belanja, malah mereka menabung uangnya untuk tidak dibelanjakan dan ekonomi tidak seberapa bergulir. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya nanti bisa-bisa berdampak kalau nanti terjadi deflasi terus-menerus atau inflasi ya. Ini merupakan salah satu hal yang ujung-ujungnya pemerintah harus mengalokasikan sejumlah dana lagi untuk memberikan bantalan-bantalan sosial. Dan itu kan kalau jumlahnya fantastis, artinya itu bukan sebuah kebijakan yang strategis. Jadi timbang-timbangnya memang harus dipikirkan sejak sekarang. Kenapa? Karena sebuah kebijakan itu harus bergulir dengan dukungan publik yang besar sehingga tingkat partisipasinya juga bagus. Nah, kalau misalnya belum banyak orang yang paham, belum banyak pihak yang setuju, bahkan dasar hukumnya pun juga belum ada. Tolong ini dijadikan sebuah waktu yang cukup untuk bersosialisasi, untuk mengkampanyekan agar kita semua punya alasan kenapa kita mau menerima tax amnesty ini, kenapa kita mau menerima peningkatan PPN ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang saya pikir masih ada waktunya. Masih ada waktu nanti pembahasannya karena juga sudah masuk prioritas ya, Mas Arief ya. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Iqbal. Kita nantikan nanti karena ini terus bergulir dan pemirsa, program obral ampunan pajak jelas menunjukkan negara menyerah terhadap pengemplang pajak atau dengan kata lain bendera putih dikibarkan, karpet merah dibentangkan oleh negara bagi para pendosa pajak. Publik berharap negara harus adil karena di saat masyarakat luas dituntut membayar pajak yang semakin berat, namun justru orang kaya yang menikmati pengampunan pajak dari negara, jelas-jelas ini akan melukai hati rakyat. Itu yang harus dipastikan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi negara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.